Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi bagaimana aplikasi JavaFX memanggil layout yang lain dan menggunakan modality untuk layout tersebut. Pada proyek ini, saya akan membuat dahulu dua buah package yaitu com.ruby.controller dan com.ruby.view. Main class dari sampel masih digunakan dalam proyek ini, namun dipindahkan ke package com.ruby. Dalam proyek ini, kita akan menggunakan dua buah layout. Masing-masing layout tersebut akan diletakkan di com.ruby.view dengan nama first_layout.fxml dan second_layout.fxml. First_layout.fxml akan menggunakan VBox sebagai root. Layout ini akan memiliki ukuran height 120 pixel dan width 150 pixel. Padding dari first layout ini adalah 5 pixel untuk empat sisinya. Spacing dari layout juga akan diberikan 5 pixel. Setelah selesai mengatur ukuran dari layout ini, kita akan menambahkan dua buah objek yaitu label dan button. Teks pada label akan saya ganti dengan "This is first layout", sedangkan teks pada button akan saya ganti dengan "Open second layout". Selain teks, button juga akan saya berikan code untuk on action dengan nama open action. Setelah proses pembuatan layout, langkah berikutnya adalah membuat dan hubungkan controller class dengan fxml yang dibuat. First_layout.fxml akan saya berikan atribut fxController dengan value com.ruby.controller.firstLayoutController. Setelah didefinisikan, kita akan membuat file tersebut dengan bantuan IntelliJ IDE dan kemudian membuat metode OpenAction pada controller tersebut. Layout kedua yang akan saya buat akan diberi nama second_layout. Pada second_layout, saya tidak akan mengubah root container, sehingga kita masih akan menggunakan anchor pane. Pada layout ini, saya akan menambahkan sebuah label dengan teks "This is second layout".
Setelah ditambahkan sebuah label, kita akan menghapus bagian FX Controller pada editor file ini, dikarenakan kita tidak mengubah properti apapun dari komponen-komponen yang ada. Jika FX Controller ini tidak dihilangkan, maka proyek Anda akan menemui error ketika proyek ini dijalankan, karena JavaFX akan mencari file FX Controller yang dimaksudkan dalam layout ini. Sama seperti proyek-proyek yang lain, main class yang digunakan bersumber dari main class default hasil pembuatan proyek yang dipindahkan. Sebelum masuk ke bagian controller, kita akan mengubah dahulu isi dari main class ini, sehingga file fxml yang akan dimuat pertama kali adalah first_layout. Kode program standar untuk membuka second layout.fxml hampir sama dengan isi dari method start pada main.java. Untuk itu, kita akan melakukan copy paste isi method start ke OpenAction. Setelah melakukan copy paste, berikut adalah langkah-langkah perubahannya. Pertama, mengubah cara pemanggilan get class menjadi main.class. Kedua, mengubah string untuk pengambilan nama file ke view_secker_layout.fxml. 3. Membuat sebuah objek dari stage. Stage adalah sebuah kelas dengan implementasi sebuah jendela atau window. Layout yang telah dibuat tidak dapat ditampilkan tanpa adanya stage. 4. Mengubah seluruh variabel primary stage dengan nama objek stage yang dibuat. Dalam video ini, nama variabel tersebut adalah second stage. 5. Mengubah title atau judul dari jendela yang ditampilkan. 6. Menambahkan exception pada metode OpenAction dikarenakan static method load pada fxml loader melemparkan sebuah exception yaitu IO exception. Setelah selesai, kita akan mencoba dahulu bagaimana hasil run dari proyek ini. Dari hasil proyek yang telah dijalankan, ternyata kita masih dapat membuat lebih dari satu instance atau jendela untuk second_layout.fxml. Selain itu, jika kita menutup jendela utama, atau dalam hal ini adalah first_layout, second layout tidak otomatis tertutup. Permasalahan di mana layout kedua tidak otomatis tertutup dapat kita atasi dengan layout ownership. Berikut adalah langkah-langkah penentuan ownership dari layout kedua. Pertama, buka first_layout.fxml dan berikan fx id untuk vbox. Saya akan memberikan root vbox sebagai nama fx id-nya. Teman-teman boleh menambahkannya via editor di IntelliJ IDE atau juga melalui JavaFX Scene Builder. Kedua, binding ID yang baru dibuat tersebut dengan first_layout_controller.java dengan memilih menu Create Field Root vbox. 3. Tambahkan satu baris kode program sebelum second_stage.show untuk menginformasikan bahwa owner second stage adalah window yang didapatkan dari root vbox. Setelah menambahkan kode program tersebut, saya akan menjalankan kembali proyek ini dan melihat hasilnya. Dari solusi yang diberikan, sekarang second layout sudah otomatis tertutup begitu first layout ditutup. Modality merupakan sebuah konsep di mana jendela yang ditampilkan dapat menghalangi atau menonaktifkan seluruh event pada jendela pemanggil. Terdapat 3 jenis modality yaitu window_modal,
application underscore modal, dan none. None adalah modality default yang diberikan untuk setiap stage yang dibuat. Window underscore modal mendefinisikan sebuah model window yang menghalangi seluruh event dari owner atau jendela yang memanggil window tersebut. Sedangkan application underscore modal mendefinisikan sebuah modal window yang menghalangi seluruh event dari aplikasi yang sedang berjalan. Untuk menemukan hal ini, saya akan membuat dua buah layout tambahan, yaitu third layout dan fourth layout, dengan cara melakukan copy paste via IDE. Isi dari third underscore layout dan fourth underscore layout sama dengan isi dari second underscore layout. Perbedaan hanya tampak pada teks yang ditampilkan. Selain membuat dua layout yang baru, saya menambahkan dua tombol di first underscore layout.fxml untuk memanggil dua layout yang baru ini. Setelah selesai, saya akan menambahkan metode open third layout option dan open fourth layout action dan melakukan copy paste isi dari metode open action ke kedua metode yang dibuat ini. Perubahan-perubahan yang saya lakukan terhadap kedua metode ini adalah penggantian layout menjadi third underscore layout.fxml dan fourth underscore layout.fxml, penambahan exception pada deklarasi metode, dan perubahan nama variable second stage menjadi third stage dan fourth stage. Stage pada third layout akan saya berikan modality berupa window underscore modal. Sedangkan stage untuk fourth layout akan saya berikan application underscore modal. Setelah proyek dijalankan, saya akan memanggil dahulu second underscore layout, baru kemudian third underscore layout. Setelah third underscore layout muncul, maka saya tidak dapat lagi mengakses window utama, namun bisa mengakses second underscore layout. Setelah itu, saya akan menutup third underscore layout dan memanggil fourth underscore layout. Setelah fourth underscore layout muncul, saya tidak dapat lagi mengakses second underscore layout maupun main underscore layout, dikarenakan fourth underscore layout memiliki modality berupa application modal
yang menghalangi seluruh event dari aplikasi yang berjalan sampai modal tersebut ditutup. Sekian video dan penjelasan mengenai JavaFX Modality. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa terus berkembang.